Shalom. Shalom. Oh, belum gabungin ya? Belum, Bu Sulis ya? Iya, Belum. Tapi sudah saya kasih tahu udah masuk. saya share juga ke dia ya. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Sensasi. Nggak hujan di sana? Hujan gerimis Oh, gerimis. Jam berapa di Taiwan sekarang? jam 6.56. Oh, cuma 1 jam aja ya? Berarti waktu Indonesia bagian tengah. Sama Ya, dengan sama-sama Wita lah ya. sama Itu dengan Bali ya Manado. berarti. Manado, Bali. Kalau Bu Sulis ini dari mana? Dari Palembang nih? Iya, Palembang. Oh, Palembang. Ya. Beliau pelayanan di gereja mana? Di sama di keluarga Allah. Oh, sama juga. Ya, tempo hari ngasih tahu temennya yang mau S2. Terus habis itu setahu saya kalau S1 harus asrama, kalau S2 mungkin ada online. Dan saya tanyakan ada online-nya. Saya tanyakan bagian akademik karena saya dulu kan S2 di sana juga. Tapi nggak ada kabar orangnya. Belum ada kabar. Tapi sudah saya kasih tahu akademiknya Pak. Kalau misalnya nanti Ini ada belum yang masuk tanya. juga. Belum masuk dia. Coba di WA. Sudah saya WA, kelas sudah masuk gitu. Bentar, pakai handphone satu ini. Ibu ada nggak di nomornya? Ah, ini Ya, dia. ini anggota konser saya. Oh ya ya. Salam, selamat malam. Ini Bu, ya. Nah, shalom Bun. Shalom Bu Sulis, ini Bu Sulis. Shalom Bunda. Shalom. Suara nggak? Oke, sudah kedengaran. Kedengaran Ada suaranya. ya? Bisa didengar. Saya lagi sakit kepala sebelah. Kalau Bu Sulis belum ya? Mana ya? Dia agak gaptek loh Pak. Gak apa-apa, nanti lama-lama bisa. Santai aja. Nanti lama-lama kan bisa. Itu kan cuma butuh kebiasaan saja. Tenang aja. Santai. Memang kalau kita nggak cepat-cepat belajar, nanti kita yang ketinggalan. Iya. Ini masih belum ketinggalan, tenang saja. Ada suara nggak Bun? Budaya ini ya Bu Sulis ya budaya. Iya. Oh, oke. Saya mencet apa nih? Bentar. Saya mencet apa? Ini gimana bawahnya? Kayaknya sudah mau makan malam. Iseng-iseng pencet begituan. Gitu dah. Kalau asal pencet. Lucu. Oke, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ada aja ya. Mari kita mulai dengan doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh melanjutkan kembali kelas Kristologi. Kami mohon kemurahan Roh Kudus untuk melawat kami, menolong setiap kami supaya kami diberikan pencerahan, diberikan pengertian, dan diubahkan. Dan di atas semuanya itu kami diberi hati untuk giat, sukacita, berkobar-kobar melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami, Tuhan memakai kami, dan kami boleh memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupan kami.
Kami mohon kuatkan kami menghadapi segala serangan dan godaan setan dalam bentuk apapun, apakah itu kelelahan, pikiran yang membara kemana-mana. Biarlah kami pada malam hari ini boleh fokus mempelajari firman Tuhan dan kami sungguh diubahkan. Kami juga serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu dalam penyertaan pemeliharaan-Mu, dan ampuni sucikan kami dari segala dosa sehingga kami dilayakkan mempelajari kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berkati seluruh koneksi yang kami pakai, peralatan handphone, laptop atau apapun yang kami pakai, sehingga semua dipakai demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam semuanya. Saya bagikan materinya. Ya, apakah sudah terlihat? Terlihat. Kecil ya. Kecil. Saya perbesar. Nah. Segini cukup 20? Cukup ya. Baik, kita masuk ke sesi ketiga ini ya. Kita melihat kesaksian mengenai Yesus. Kita melihat kesaksian itu di dalam Perjanjian Baru. Jadi studi tentang kesaksian para rasul dan penulis Perjanjian Baru mengenai Yesus, termasuk Injil, surat-surat Paulus, dan tulisan-tulisan lainnya, atau seperti dalam surat-surat am atau umum, itu ada surat Petrus, surat Yohanes, surat Yakobus, dan Yudas. Ini hal yang penting ya, untuk memahami dasar-dasar iman Kristen dan hubungan manusia dengan Kristus. Kesaksian para rasul dan penulis Perjanjian Baru mengenai Yesus Kristus merupakan salah satu elemen kunci di dalam pemahaman iman Kristen. Jadi melalui tulisan mereka, kita mendapatkan gambaran tentang siapa Yesus itu, apa yang dia ajarkan, dan bagaimana kehidupan serta karyanya berdampak pada dunia. Nah, berikut ini beberapa kesaksian utama dari para rasul dan penulis Perjanjian Baru. Kita melihat kesaksian dari Matius ya. Matius itu menekankan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Matius sering mengutip nubuat-nubuat dari Perjanjian Lama untuk menunjukkan bahwa Yesus memenuhi semua janji-janji tersebut. Salah satu kutipan yang terkenal adalah Matius 1 ayat 22 sampai 23 yang mengatakan bahwa kelahiran Yesus dari seorang perawan sebagai penggenapan nubuat Yesaya. Udah mungkin bisa minta tolong bacakan Matius 1 ayat 22 sampai 23 kalau sudah ketemu. Sudah ada di sini belum? Belum saya salin. Silakan. Matius 1 ayat 22 sampai 23 ya. Sebentar ya. Matius 1 ayat 22. Bentar. Maaf ya, bentar. Silakan, santai saja, tenang saja. Matius 1, 22, 23. Ya. Matius 1 ayat 22 sampai 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, dari dalam Matius 1 ayat 22 sampai 23 ini menyatakan kelahiran Yesus dari seorang perawan sebagai penggenapan nubuat dari Nabi Yesaya. Jadi sama persis ya digenapi ya. Kemudian kita melihat dari kesaksian Markus. Injil Markus menggambarkan Yesus sebagai anak Allah yang penuh kuasa dan melakukan mujizat-mujizat besar. Misalnya Markus 1 ayat 1 memulai Injil dengan deklarasinya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi Injil sering dianggap yang paling, Injil ini ya, Injil Markus ini,
sering dianggap sebagai Injil yang paling ringkas dan langsung, menekankan tindakan Yesus dan pelayanannya. Nah, kalau kita melihat istilah anak Allah dan anak manusia itu memiliki makna teologis yang begitu mendalam di dalam tradisi Kristen dan juga di dalam pemahaman Yahudi pada waktu itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan arti kata pada waktu itu diartikan dengan zaman sekarang. Jadi tidak bisa ya. Terutama ketika diterapkan itu kepada Yesus. Sekarang kita lihat anak Allah ya. Di dalam Alkitab penggunaan dalam perjanjian lama, istilah anak Allah itu kadang-kadang digunakan untuk menyebut malaikat, bangsa Israel, atau raja-raja Israel. Contohnya di dalam Mazmur 2 ayat 7 dan Hosea 11 ayat 1. Nanti bisa dilihat sendiri ya di dalam kitab suci. Itu dalam perjanjian lama. Sedangkan kalau di dalam perjanjian baru, dalam konteks Yesus, istilah ini menegaskan keilahiannya dan hubungannya yang unik dengan Allah dan dengan Allah Bapa. Jadi di beberapa tempat seperti dalam Matius 3 ayat 17 dan Matius 17 ayat 5, Allah sendiri menyebut Yesus sebagai anaknya yang terkasih. Jadi mengindikasikan persetujuan ilahi dan identitas khusus Yesus sebagai putra Allah. Mari kita lihat dulu Matius 3 ayat 17 ini berbicara apa. Minta tolong bagi yang sudah ketemu dibacakan yang keras. Bunda, silakan mau baca. Matius 3 ayat 17. 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, disambung dengan Matius 17 ayat 5. Matius 17 ayatnya yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, secara khusus arti kata anak Allah pada waktu itu, di zaman itu, artinya adalah Allah sendiri. Dari mana kita tahu? Perjanjian baru menunjukkan bahwa pada waktu Yesus disebut sebagai anak Allah, orang-orang Yahudi itu makin memburu dia dan ingin membunuhnya. Karena dalam tradisi mereka, anak Allah itu ya Allah sendiri. Jadi banyak ya orang-orang agama lain, ini kan anak Allah, cuma anak Allah, berarti dia bukan Allah. Bukan begitu mengartikannya, bukan mengartikannya sesuai dengan zaman sekarang. Tapi kita harus mengacu pada bahasa Alkitab pada waktu itu. Pada adat istiadat waktu itu. Kata anak Allah adalah mengacu pada Allah sendiri. Nah, itu sebabnya orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat makin membenci Yesus dalam pelayanan. Jadi Allah sendiri menyebut Yesus sebagai anaknya yang terkasih, itu mengindikasikan persetujuan ilahi dan identitas khusus Yesus sebagai putra Allah. Jadi kalau kita melihat begitu banyak mujizat yang dibuat ya, kalau memang Yesus itu bukan Allah sendiri, atau katakanlah dia menyebut dirinya sebagai anak Allah, itu salah, tentu tidak akan terjadi mujizat-mujizat. Misalnya dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, dia mencelikkan orang buta. Mujizat itu mengkonfirmasi bahwa dia memang Allah sendiri. Karena pada waktu membangkitkan orang mati, dia tidak berdoa, Lazarus bangun, dia dengan menggunakan otoritas dia sendiri. Beda dengan para nabi yang pada waktu melakukan suatu mujizat, air terbelah atau apa, pasti mohon kepada Allah terlebih dahulu. Tetapi Yesus menggunakan otoritas dia sendiri. Lazarus bangun. Nah, kalau orang teliti, dia akan tahu bahwa
dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Jadi kita tidak bisa mengumpulkan ayat-ayat kemanusiaan Yesus untuk menolak bahwa dia adalah Allah. Atau sebaliknya, kita hanya mengumpulkan keilahiannya saja dan tidak menyetujui ayat-ayat menyatakan kemanusiaannya, itu juga salah. Tetapi Alkitab menggambarkan keduanya, bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia, Yesus juga sungguh-sungguh Allah. Dua-duanya diajarkan di dalam Alkitab, dua-duanya kita terima. Itu yang diterima oleh orang Kristen. Sekarang kita melihat dalam pemahaman Yahudi, ya, dalam konteks Yahudi. Anak Allah itu sering dianggap sebagai sebuah gelar, suatu gelar yang mengindikasikan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Tetapi bukan secara harfiah bahwa seseorang adalah keturunan biologis Allah. Jadi gelar ini lebih dilihat sebagai simbol otoritas dan hubungan dekat dengan Allah. Nah, kata anak manusia. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, istilah anak manusia banyak digunakan di dalam kitab Yeskiel untuk menyebut Nabi Yeskiel sendiri, menekankan kemanusiaannya. Juga dalam Daniel 7 ayat 13-14. Anak manusia digunakan dalam penglihatan Daniel untuk menyebut seseorang yang datang dengan awan-awan di langit, yang diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan yang kekal. Mari kita lihat ya, Daniel 7 ayat 13-14. Daniel 7 Daniel 7 ayat 13-14. Daniel 7 ayat 14 ya. Ayat 13-14. 13-14. 13-14. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja, bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Ya, jadi anak manusia di sini digunakan di dalam penglihatan Daniel waktu itu untuk menjemput sebagai seseorang yang datang dengan awan-awan di langit, yang diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan yang kekal. Nah, digenapi dalam Perjanjian Baru, Yesus sering menyebut dirinya sebagai anak manusia. Kita lihat ya di Matius 8 ayat 20, Markus 8 ayat 31, Lukas 9 ayat 22. Kita ambil contoh satu saja, Matius 8 ayat 20, silakan. Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepada Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, dia sendiri menyebut dirinya anak manusia ya. Kalau kita melihat ayat ini, kita miris ya. Yesus yang mempunyai pencipta alam semesta beserta isinya ini, di dalam pelayanannya aja dia meletakkan kepala, saya tidak bisa. Tapi bandingkan dengan hamba-hamba Tuhan yang sekarang, kalau dipanggil dalam pelayanan minta fasilitas di hotel, minta dijemput pakai mobil mewah dan sebagainya, nah itu kontras sekali ya. Kalau saudara menemui hamba Tuhan yang demikian, itu percayalah hamba Tuhan yang palsu ya. Kalau dia melihat ayat-ayat ini, dia akan merasa malu untuk meminta fasilitas dan sebagainya. Yesus saja yang mempunyai alam semesta ini, pencipta segalanya, yang mempunyai segalanya, meletakkan kepalanya, dia tidak bisa. Nah, kalau kita pelayanan, kesukaran, itu sudah menjadi teman ya buat kita ya. Jadi jangan berkecil hati saat kita melayani Tuhan. Jadi istilah ini menekankan kedua aspek identitasnya. Kemanusiaannya
dan perannya sebagai Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab Nabi Daniel yang dibaca tadi. Jadi dengan menyebut dirinya demikian, Yesus mengklaim posisi mesianik dan eskatologis yang penting. Jadi di dalam perjanjian lama seperti itu, dalam perjanjian digenapi, dalam perjanjian baru digenapi. Sama persis. Nah sekarang kita juga melihat dari pemahaman Yahudi ya. Di dalam tradisi Yahudi, istilah anak manusia itu umumnya merujuk kepada manusia secara umumnya. Namun dalam konteks Daniel 7, anak manusia memiliki arti mesianik, mengacu pada sosok yang akan datang dengan kekuasaan dari Allah yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Nah sekarang kita melihat sintesis di dalam Yesus, makna bersamanya apa? Yesus sebagai anak Allah menegaskan keilahiannya dan hubungan intim dengan Allah Bapa. Dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Coba kita lihat di Yohanes 10 ayat 30. 1 Yohanes. Yohanes 10 ayat 30. 1 Yohanes. Aku dan Bapa adalah satu. Suratnya dari Yohanes. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes Aku 10 dan Bapa adalah satu. Ayat Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini dalam suatu perdebatan di Surabaya waktu antara Unitarian dan Kristen. Unitarian itu satu kelompok yang mempercayai Allah itu tunggal secara mutlak. Nah, mereka tidak percaya. Jadi mereka menghentikan diskusi pada saat mereka diberitahu bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dan mereka tidak bisa menjawab. Akhirnya mereka bikin jawaban yang kemungkinan dalam pandangan mereka. Aku dan Bapa satu itu mungkin dalam hal visi. Nah itu tafsiran yang mengada-ada ya. Kalau kita menafsirkan Alkitab itu prinsipnya harus membandingkan bagian Alkitab dengan bagian lain di dalam suatu Alkitab, di dalam kitab suci, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Maka kita akan mendapatkan apa sih maksudnya bagian yang kita gali itu. Jadi tidak bisa main comot, lepas dari konteksnya, lepas dari keseluruhan, baik itu PL dan PP. Jadi aku dan Bapa adalah satu, di sini adalah hakikatnya, esensinya. Menunjukkan bahwa dia lebih dari sekedar nabi atau pemimpin. Jadi orang Kristen harus menyembah dan menganggap dia dalam arti setinggi-tingginya. Dialah raja dari segala raja, nabi dari segala nabi, imam dari segala imam. Jadi kalau kita berdoa di dalam nama Yesus harus dengan kesadaran di dalam hati dan pikiran kita bahwa dia adalah pribadi yang maha tinggi, setinggi-tingginya, yang paling tinggi, yang paling kudus, sekudus-kudusnya. Jadi Tritunggal itu kan satu hakikat tiga pribadi. Kita tidak mempercayai tiga Allah, kita mempercayai tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus. Anak juga bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Roh Kudus juga bukan Bapa, bukan Anak, tetapi mereka adalah kesatuan. Kita tidak mempercayai tiga Allah, kita mempercayai satu Allah. Di dalam hakikatnya yang mempunyai tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai anak manusia, Yesus menegaskan kemanusiaannya, keterlibatannya di dalam penderitaan manusia dan perannya sebagai Mesias yang dijanjikan. Persis sesuai dengan nubuat di dalam perjanjian lama. Nah sekarang apa implikasi teologisnya? Gabungan kedua gelar ini di dalam diri Yesus menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya yang dapat menjembatani antara Allah dan manusia. Natur kita sebagai manusia itu berdosa ya, cenderung pada kejahatan.
kita tidak mungkin sampai kepada hadirat Bapa yang Maha Kudus kalau tidak ada pengantara atau Yesus. Nah, Yesus inilah pengantara kita kepada Bapa. Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Siapapun tidak akan bisa langsung kepada Bapa jika tidak melalui Dia. Perbuatan baik juga tidak, seperti yang saya katakan, segala kesalahan kita itu seperti kain kotor di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kain kotor itu dalam bahasa aslinya kain bekas cemar perempuan yang begitu menjijikkan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau segala kesalahan kita, perbuatan baik kita seperti itu, seperti kain kotor itu, apalagi dosa-dosa kita. Karena itu jangan berharap bermimpi dengan perbuatan baik, dengan kain kotor itu kita bisa sampai kepada Bapa. Jangan pernah mimpi. Hanya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang bisa mengantarkan kita kepada Bapa. Tanpa Dia, satu dosa sudah cukup mengantar manusia ke neraka selama-lamanya. Karena Dia Maha Adil. Kalau Maha Adil itu satu dosa harus dihukum. Dan upah dosa adalah maut. Saudara bisa bayangkan, kita hidup dari lahir sampai sekarang, berapa juta dosa kita. Jangan pernah bermimpi kita berbuat baik, berharap masuk surga tanpa iman kepada Yesus. Nah, itu intinya. Hanya melalui Yesus kita bisa sampai pada Bapa. Jadi ini menjadi dasar dari doktrin Kristen mengenai inkarnasi dan penebusan. Pemahaman mengenai Yesus sebagai anak Allah dan anak manusia merupakan pusat dari iman Kristen yang menegaskan keunikan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan dan semangat dan sang penyelamat dunia. Yang berdosa itu manusia. Maka yang bisa menebus atau menyelamatkan manusia yang berdosa itu adalah juga harus manusia. Karena itu Allah yang Maha Kudus menjelma menjadi manusia yang tidak berdosa dan tidak bercacat celah. Siapapun yang menolak Yesus berarti dia menolak anugerah keselamatan. Siapapun yang menolak Yesus pasti tidak ada keselamatan. Pasti binasa di dalam kekekalan. Karena upah dosa adalah maut. Sekarang pemahaman ini berkembang dari akar-akar Yahudi dan diinterpretasikan ulang di dalam terang pengajaran dan kehidupan Yesus sebagaimana dicatat di dalam Perjanjian Baru. Sekarang kita melihat Lukas. Lukas, dia menulis baik Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul yang menekankan sisi kemanusiaan Yesus dan belas kasihnya kepada orang-orang yang terpinggirkan. Lukas 19 ayat 10 mencatat misi Yesus. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kisah Para Rasul melanjutkan cerita tentang kenaikan Yesus ke surga. Ini menunjukkan bagaimana Roh Kudus bekerja melalui mereka untuk menyebarkan Injil. Jadi banyak yang bilang menuduh kekristenan itu seperti Hindu ya. Brahma, Wisnu, Shiva. Berbeda total. Brahma, Wisnu, Shiva itu saling menghancurkan ya, saling menggagalkan, saling menggugurkan ya. Tapi Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu harmonis, saling mengutus, dan ketiganya itu harmonis. Bapa mengutus Anak untuk menjalani karya penebusan di kayu salib. Anak mengutus Roh Kudus untuk menyertai orang-orang percaya, memberikan hikmat supaya mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan dan sebagainya. Itu harmonis ya. Jadi berbeda sekali kalau misalnya ada tuduhan sama dengan Hindu. Jadi konsepnya sudah berbeda. Pemahamannya juga berbeda. Sekarang apa kata Injil Yohanes? Injil Yohanes ini
sangat teologis. Jadi menyoroti keilahian Yesus. Kalau kita melihat nanti ya, saudara bisa pelajari di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, itu menegaskan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi Injil ini berisi begitu banyak aku adalah banyak sekali ya statement seperti itu ya, pernyataan seperti itu. Aku adalah. Jadi ini adalah pernyataan Yesus yang menunjukkan identitasnya sebagai Tuhan. Sebagai aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, saudara bisa renungkan dengan hati yang tulus, terbuka, tunduk pada firman Tuhan. Kalau dia bukan Allah yang setinggi-tingginya, bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin dia melakukan begitu banyak mujizat dengan otoritas kuasanya yang begitu kuat? Dan bagaimana mungkin mujizat-mujizat itu terjadi sebagai konfirmasi bahwa dia yang berdaulat, yang berkuasa, dan berotoritas penuh atas manusia. Contohnya kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Silakan dibacakan. Yohanes 14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat 6. ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun kalau tidak melalui dia. Lantas biasanya agama sebelah kan menanyakan, itu kan perjanjian baru. Nah, lantas keselamatan orang-orang perjanjian lama bagaimana? Kan banyak begitu ya pertanyaannya. Sama saudara, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau kita yang di dalam perjanjian baru, kita diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Mesias yang sudah datang. Orang-orang perjanjian lama juga diselamatkan karena iman percaya kepada Mesias yang akan datang. Jadi dua-duanya karena iman, bukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu hanya sebagai bukti bahwa dia sudah diselamatkan, maka dia bisa berbuat baik dalam kacamata Allah. Beda ya, orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman berbuat baiknya. Kalau orang yang tidak beriman, dia berbuat baik dengan motivasi. Kalau di dalam Tuhan, kita berbuat baik, kita sadar bahwa yang menggerakkan, memberikan kita kemauan dan kemampuan untuk bisa berbuat baik, itu adalah Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi tidak ada yang patut kita sombongkan. Semua dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Yang kelima, kita melihat kesaksian Paulus. Paulus sebagai penulis banyak surat di dalam perjanjian baru memberikan kesaksian yang mendalam tentang Yesus. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, ia menegaskan bahwa ia menerima Injil bukan dari manusia, tetapi melalui wahyu langsung dari Yesus Kristus. Mari kita lihat di Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Karena aku ini yang itu. Karena aku ini, kamu tahu saudara-saudara, bahwa Injil yang telah kuproklamasikan bukanlah menurut manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyertaan Yesus Kristus. Nah, itu dia ya. Nah, sementara di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4, Paulus itu menyampaikan inti dari Injil, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4.
3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, ini iman kita ya. Dia mati, dia bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Kalau tadi kesaksian Paulus, sekarang kita melihat kesaksian Petrus ya. Surat-surat Petrus menguatkan, nah ini kayak Paulus sama dengan Petrus itu kan banyak mengirimkan surat-surat ya. Kita percaya bahwa kitab suci kita itu bukan jeblok dari langit begitu ya. Tetapi ditulis oleh orang-orang pilihan yang diilhami oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus demikian rupa, sehingga apa yang dia tulis itu sama persis seperti kehendak Tuhan. Karena itu kalau kita membaca kitab suci itu kita harus tunduk, hormat, dan patuh membaca setiap bagian kitab suci, dan tidak bisa asal-asalannya, karena kita mempelajari maksud makna yang Allah kehendaki buat kita untuk kerjakan. Mari kita melihat surat-surat Petrus ya. Surat-surat Petrus itu menguatkan jemaat yang sedang menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5, ia menekankan harapan yang hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan warisan yang tidak akan binasa, tidak akan cemar, dan tidak akan layu. Mari kita buktikan. Kita lihat 1 Petrus ayat 1, pasal 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah, jadi kalau kita membaca surat Petrus ini ya, kita sungguh bersyukur dan bersuka cita ya, betapa kita ini dipelihara, hidup kita ini dengan kekuatan Allah. Ya, di tengah-tengah jatuh bangunnya kita, baik itu iman kita maupun praktek kehidupan kita, Tuhan masih mengasihi kita loh. Masih memelihara kita, masih mengarahkan kita terus makin dekat kepadanya melalui setiap proses itu. Jadi seharusnya ini menjadi pengharapan kita yang terbesar buat kita di dalam penderitaan kita di dunia, kelak kita akan bersama dengan Dia di surga. Ini adalah pengharapan yang terbesar bagi setiap orang percaya. Nah, kalau tadi Petrus, sekarang kita lihat Yakobus. Yakobus yang sering dianggap sebagai saudara Yesus menulis surat yang menekankan pentingnya iman yang diwujudkan di dalam perbuatan. Yohanes 2 ayat 26 menyatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mari kita baca sekali lagi. Yakobus 2 ayat 26. Supaya kita makin teringat ayat-ayat. Yakobus 2 ayat 26. Ya. Yakobus 2 ayat 26. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, kalau orang Kristen yang sejati itu pasti di dalam dirinya, iman itu kalau kita bisa beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karya Roh Kudus.
ada Roh Kudus di dalam diri orang percaya, ada perbuatan, ada buah-buah rohnya. Kalau dia mengaku orang Kristen tapi tidak ada buah-buah rohnya sama sekali, itu menunjukkan bahwa dia bukan domba. Dia hanyalah kambing. Tetapi orang Kristen yang sejati, roh itu akan membuat dirinya untuk hidup yang memuliakan Tuhan. Yaitu ada perbuatan-perbuatan yang berbuah, orang melihat bahwa inilah orang pilihan Tuhan. Seperti itu. Kita melihat Yohanes dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu yang juga ditulis Yohanes itu memberikan gambaran tentang Yesus sebagai Raja yang akan datang kembali dalam kemuliaan. Di dalam Wahyu 1 ayat 17-18 Yesus mengatakan, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, dan yang akan datang. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Mari kita lihat sekali lagi. Kita bacakan Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Banyak agama seberang yang menuduh bahwa pada waktu Yesus disalib, dia akan memang sungguh-sungguh mati. Lantas bagaimana ilahinya? Yang mati itu kemanusiaannya, saudara. Ilahinya tetap memerintah, berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Kemanusiaannya yang mati dan kemudian bangkit, hidup sampai selama-lamanya. Dan kita pun nanti akan bersama-sama dengan dia di surga. Jadi kalau ada tuduhan seperti itu lucu ya. Dia adalah sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Kalau kemanusiaannya mati, keilahiannya itu masih berotoritas penuh atas semua alam semesta ini, seluruh penciptaan ini. Dia masih berkuasa. Dia masih Allah yang berdaulat, yang memegang kendali, yang mengontrol atas semuanya. Jadi tidak ada saatnya pada saat dia tidak berdaya. Dia tetap mengontrol semuanya dengan aman. Nah sekarang kita melihat sumber-sumber kristologi ya. Alkitab sebagai sumber utama dari kristologi, sumber-sumber non-kanonik juga. Injil sinoptik, Injil Yohanes, surat-surat Paulus. Sekarang kita melihat dalam perjanjian lama. Berbagai nubuatan tentang Mesias yang akan datang seperti dalam kitab Yesaya, Mazmur dan Zakaria memberikan gambaran tentang Kristus. Di dalam perjanjian baru, Injil-Injil seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memberikan narasi kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Surat-surat Paulus dan tulisan-tulisan lain di dalam perjanjian baru juga membahas teologi dan implikasi Kristus bagi iman Kristen. Nah sekarang kita melihat tulisan-tulisan dari gereja awal ya, gereja mula-mula atau tempat pertama. Tulisan dari bapak-bapak gereja ya. Pemikiran teologis, tokoh-tokoh seperti Ignatius dari Antioquia, Irenaeus, Athanasius, dan Agustinus itu memberikan wawasan penting tentang perkembangan pemahaman tentang Kristus. Juga dari konsili-konsili ekumeni, dari keputusan konsili seperti Konsili Nicea tahun 325 Masehi, Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi, itu membantu menerapkan doktrin kristologi ortodoks, termasuk
pengakuan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ini seharusnya huruf besar. Kemudian ada juga dokumen-dokumen teologis dan liturgis, misalnya katekismus ya. Jadi dokumen ini merangkum ajaran gereja tentang Yesus Kristus dan bagaimana pemahaman tersebut diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga ada liturgi dan doa. Jadi liturgi gereja seperti misa Katolik serta doa-doa dan himne seringkali mencerminkan pemahaman tentang identitas karya Yesus. Nah, juga dalam tulisan-tulisan teolog modern ya, teolog kontemporer misalnya dari Karl Barth, Hans Urs von Balthasar, N.T. Wright itu memberikan perspektif baru dan interpretasi lebih lanjut tentang kristologi. Nah, sekarang kita melihat studi interdisipliner, itu berarti dari begitu banyak disiplin ilmu ya, interdisipliner. Jadi pendekatan ini melibatkan studi Alkitab secara arkeologis dan konteks budaya untuk membantu memperkaya pemahaman tentang Yesus di dalam konteks sejarahnya dan relevansinya untuk masa kini. Nah, di dalam karya seni dan sastra juga demikian. Seni Kristen misalnya. Lukisan, patung, musik, literatur itu menggambarkan kehidupan dan ajaran Yesus. Ajarannya yang dapat menjadi sumber inspirasi dan refleksi teologis. Dalam sastra rohani misalnya, buku-buku rohani, sastra lainnya itu mengeksplorasi pengalaman iman dan pengenalan pribadi akan Kristus. Nah, ini yang harus kita lakukan ya dari hari ke hari. Makin mengenal Dia, makin mengetahui Dia melalui firman-Nya. Termasuk pada malam hari ini kita mempelajari tentang Kristus. Itu juga bukan karena kehebatan kita. Itu pasti ada rencana Allah yang sempurna atas diri kita. Ya, jadi sumber-sumber kristologi yang beragam ini saling melengkapi untuk memberikan pengertian yang secara komprehensif tentang Yesus. Jadi mereka tidak hanya memberikan dasar teologis, tetapi juga memperkaya iman dan pemahaman umat Kristen sepanjang zaman. Tentu saja sumber yang paling layak dan dipercaya adalah firman Tuhan ya, bukan yang lain. Ya. Jadi sumber-sumber di luar Alkitab tidak boleh disejajarkan atau disamakan dengan Alkitab. Hanya Alkitab, hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan yang layak untuk dipercaya. Soli Deo Gloria. Kita masuk di dalam tanya jawab. Iya, silakan. Sudah ada peringatan, kurang 14 menit. Ya, silakan. Ini ya, saya cuma mau nanya tentang Yahudi ya. Berarti Yahudi itu kan dia percaya perjanjian lama, tapi tidak percaya adanya Yesus itu Tuhan gitu ya. Dia masih menunggu kedatangan Mesias yang pertama kali. Sedangkan kalau nanti Yesus datang, itu sudah yang kedua kali untuk menghakimi kita. Jadi mereka akan binasa. Dia cuma tidak percaya waktu Yesus datang itu. Dia percayanya yang kedatangan kedua. Iya, nanti ini dia masih menunggu-nunggu. Jadi dia yang gini-gini di tembok ratapan itu menunggu kedatangan Mesias yang pertama kali, padahal sudah datang 2000 tahun yang lalu. Iya, itu aja sih. Jadi celakanya mereka isi Israel ini yang menolak Yesus. Kalau nanti dia menunggu dan Mesias itu sudah datang dari awan-awan, itu yang kedua kali untuk menghakimi. Mereka masih yang pertama. Mereka masih yang pertama. Kan saya takutnya kan ada yang nanya-nanya gitu ya, saya kan nggak ngerti gitu. Nah, kalau dulu zaman dulu di perjanjian lama sama di perjanjian baru gitu. Kalau dulu kan iman percayanya itu berdasarkan omongan-omongan para nabi gitu kan.
Ya, karena kalau di perjanjian baru kan emang Tuhannya nyata ada gitu. Berarti benar-benar yang perjanjian lama itu benar-benar dia beriman kepada Tuhan Yesusnya tuh beriman yang kayak kita. Kita hanya melalui iman percaya yang benar-benar percaya bahwa Tuhan itu ada gitu kali ya. Ya, Kalau dulu belum kita turun kita Yesusnya, kalau coba sekarang merenung kan ya. sudah ada Yesusnya. Kita coba merenung ya. Susah loh. Kita percaya kalau misalnya tidak ada bukti. Itu susah. Kalau bukan Roh Kudus yang berkuasa, semata-mata karena iman. Dan itu adalah anugerah. Nah itu sebabnya saya katakan bahwa orang-orang zaman perjanjian lama pun diselamatkan karena iman percaya mereka terhadap Mesias yang akan datang. Jadi iman mereka itu yang yang dibenarkan. Jadi seperti kitab suci kan katakan Abraham dibenarkan karena imannya. Pada waktu dia diperintahkan untuk pergi keluar, dia percaya Iman yang besar. iman yang besar. Dia percaya akan Mesias yang akan datang, orang-orang PL itu. Nah kita, orang-orang PP, itu sama, diselamatkan juga karena iman terhadap Mesias yang sudah datang. Nah kalau orang-orang Yahudi ini tidak percaya itu, karena mereka apa ya, begitu kuat pengajaran Taurat itu sampai contohnya ini, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Itu dulu orang itu tahu bagaimana menyebut tetragrammaton YHWH itu penyebutannya gimana. Itu tahu. Tapi karena mereka menganggap jangan menyebut nama sembarangan. Akhirnya ada generasi yang tidak tahu sendiri bagaimana menyebut tetragrammaton YHWH itu. Jadi begitu cara mereka melihat sesuatu itu sampai begitu kuatnya sehingga sampai akhirnya justru merugikan mereka sendiri. Ya tentu kita percaya kalau yang sudah terjadi itu adalah rencana Tuhan ya. Rancangan Tuhan yang sudah sempurna. Termasuk juga penyebutan nama pribadi Allah yang bagaimana yang kita tidak tahu. Itu juga adalah dalam rancangan Allah. Tetapi poinnya adalah kalau kita mentaati firman Allah melebihi dari yang seharusnya, menambahi atau mengurangi, justru kita akan rugi sendiri. Nah itu yang dilakukan oleh tetangga kita. Mereka sama sekali mentaatinya dengan seperti ahli-ahli Taurat seperti itu. Satu lagi, yang saya heran, saya kan sering share firman nih, dan saya selalu mengatakan Allah, ya pada umumnya gitu. Dan saya tuh pernah kena tegur. Ya. Itu bukan Kristen katanya. Itu gimana cara nanggapinnya? Kata Allah itu kan sebenarnya dari bahasa aslinya sana kan Elohim ya. Nah diterjemahkan Allah, kata Allah sendiri itu adalah merujuk pada sesuatu yang paling tinggi begitu ya. Nah kalau pribadi Allah itu kan YHWH ya, pribadinya, namanya. Seperti misalnya kalau budaya kan nama pribadinya ya budaya itu ya. YHWH itu seperti itu. Nah kalau misalnya Allah itu manusia, budaya kan manusia. Nah itu Allahnya. Nah kalau Tuhan itu jabatannya. Misalnya budaya itu dosen atau apa, yaitu Tuhan. Jadi ada 3 ya, Tuhan, Allah, YHWH. Itu harus kita mengerti. YHWH itu adalah nama pribadi kita. Saya Haryo itu nama pribadi. Ya. Terus kemudian kalau Allah itu kan Allah kan jenis. Ya saya jenisnya suatu makhluk. Ya jenis saya manusia. Kalau dia akan yang paling tinggi. Tapi kan kita tidak bisa menyebut apa kalau tidak yang dia sesuatu atau makhluk yang jenisnya ya Allah. Nah kalau Tuhan itu jabatannya, dia penguasa tertinggi di atas semuanya. Gitu. Apa kalau saya Allah itu Allah Yahweh? Kalau Allah Yahweh itu dari bahasa aslinya memang
Yahweh Allah Elohim, Yahweh. Yahweh Elohim. Ya, Yahweh Elohim jadi nama kalau pribadinya. Allah itu bisa sesuatu yang menurut kita bisa bisa dialahkan gitu. Ya kalau agama lain memang sebenarnya sesuatu Allah. Dialahkan gitu. Kalau agama lain memang Bisa disembah itu maksudnya. jadi kalau agama lain itu memang sesuatu. Tapi kalau Elohim yang diterjemahkan Allah itu adalah sesembahan yang paling tinggi, setinggi-tingginya. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam pengertian yang setinggi-tingginya, yang paling kudus, yang paling kita hormati. Jadi kalau kita menyembah, itu selalu dengan pengertian bahwa formula berdoa itu begini. Kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Roh Kudus, melalui hikmat pimpinan Roh Kudus. Sehingga doanya itu sesuai dengan jadilah kehendak-Mu. Jadi bukan seperti doa-doa yang sekarang. Kita minta-minta yang sesuai dengan kehendak kita. Yesus mengajar bukan begitu. Yesus mengajar kita boleh memohon, tapi jadilah kehendak-Mu. Karena kita tidak maha tahu, tidak maha kuasa. Kita seringkali bahkan tidak tahu apa yang kita minta. Apakah itu akan baik untuk kita atau malah mencelakakan kita. Jadi lebih baik jadilah kehendak-Mu. Kita boleh minta misalnya, minta rancangan kita tahun sekian, kalau bisa boleh gini-gini, boleh. Kita punya rancangan dan kita doakan, boleh kita doakan. Tetapi dengan diakhiri dengan jadilah kehendak-Mu. Karena itulah yang terbaik. Karena Dia maha tahu kan, Dia maha kuasa. Jadi kalau kita sudah bilang jadilah kehendak-Mu, itu tidak perlu ragu-ragu lagi. Kalau misalnya doa kita tidak terjawab, ya itu berarti yang terbaik. Ya itu yang terbaik. Tuhan mungkin punya rancangan yang lain. Kalau kita sudah jadilah kehendak-Mu, kita nggak bakalan kecewa loh. Kita minta misalnya pasangan hidup, istri yang kayak gini, suami yang seperti ini. Wah, kriterianya banyak gitu. Tahu-tahu dapat yang tidak, maaf kata tidak sesuai dengan pikiran kita. Tapi kalau kita disadarkan Roh Kudus bahwa jadilah kehendak-Mu, oh Tuhan memberikan ini, Dialah yang terbaik. Maka harus kita hormati, kita hargai. Hubungan itu jangan sampai retak. Nah, itu esensi dari kita jadilah kehendak-Mu. Saya mau tanya, Ya, dasar dari doktrin Kristen mengenai inkarnasi dan penebusan. Yang dimaksud bagaimana inkarnasi? Inkarnasi, Yesus itu mengalami inkarnasi apa bagaimana? inkarnasi itu konsep bahwa Allah itu menjadi manusia. Nah, manusia itu ketambahannya. Allah itu kan maha skalanya ya. Kalau Dia maha skalanya, Dia mampu menjadi apapun yang Dia kehendaki. Nah, kalau Dia tidak mampu menjadi manusia, itu bukan Allah yang maha kuasa. Bukan Allah yang maha skalanya. Itu adalah Allah yang tidak mampu. Tapi kalau Dia adalah Allah dalam artian Dia maha skalanya, untuk jadi manusia ya gampang sekali. Itu kehendaknya Dia. Itu bukan tidak masuk akal. Itu melampaui akal. Mengapa itu terjadi? Ya itu kehendaknya Dia. Dia mau menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Jadi beda dengan itu menjadi apa saja gitu. iya, beda dengan beda dengan reinkarnasi ya. Kalau reinkarnasi itu kan kita sudah mati, terus kemudian nanti kita jadi apa gitu, jadi kambing, jadi sapi, jadi anjing atau apa. Itu beda. Inkarnasi itu tuh dia bisa menjadi apa saja. Firman itu menjadi daging. Jadi Allah, firman itu menjadi daging. Itu nggak susah, karena kita mempercayai bahwa Allah yang kita sembah Allah Maha Kuasa. Nah, kalau kita mengharapkan Allah yang kita sembah itu harus sesuai dengan logika kita. Nah, padahal Dia Allah yang tidak terbatas. Logika kita terbatas. Itu sama dengan kita mencedok air di tengah samudra. Yang kita dapatkan ya cuma cangkir itu aja, air dalam cangkir itu aja. Nah, begitu juga kalau kita mengharapkan Allah itu harus dipahami tuntas sesuai dengan logika kita. Loh, Dia tidak terbatas. Sedangkan logika kita terbatas. Justru Allah Tritunggal itulah yang masuk akal.
yang terbatas harus tunduk pada yang tak terbatas. Kita mempercayai Allah yang tak terbatas, yang maha kuasa. Nah, itulah keunggulannya orang Kristen. Dia bisa jadi manusia, dia tahu ibu sedang berkeluh kesah, banyak penderitaan, banyak beban hidup. Dia tahu persoalan ibu, karena dia juga pernah menderita, pernah menjadi manusia, merasakan bagaimana mencucurkan air mata, bagaimana bersedih, bagaimana lapar, bagaimana haus. Dia tahu. Nah, itulah bersyukurnya kita dipanggil Tuhan menjadi alatnya. Ya, silakan Bu. Masih ada sedikit waktu sebelum kita tutup doa. Udah kan. Iya. Oh, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, tolong di WA ya, Boleh. biar terpuaskan. Ya. Pokoknya sepanjang pertanyaan itu berkaitan dengan firman Tuhan, dengan senang hati saya akan menjawabnya. Begitu. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dalam doa. Budaya bisa minta tolong pimpin kita dalam doa. Ya udah Bapak aja. Atau Ibu mungkin? Bapak saja. Oke, mari kita berdoa. Lama kita kalau berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kasih setiamu untuk malam hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan keluarga kami, orang-orang yang kami kasih dalam pimpinan penyertaan-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami menjalani hidup ini untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk luar biasanya. Halo. Salam, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Bu Dea.